Hai guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di 18 dan 19 Juli. Ini terkait dengan you versus the other person. Oke, untuk zodiak Aquarius, how you feel about them and how they feel about you, Aquarius. Untuk zodiak Aquarius, how you feel about them, Aquarius. How they wow. How they feel about you, Aquarius. How they feel about you, Aquarius. Oke. Jadi ini terkait dengan general energinya adalah religious factor. Jadi religious factor ini bisa dikaitkan dengan mungkin seseorang udah menikah. Mungkin juga religious factor juga bisa dikaitkan dengan adanya perbedaan agama, suku yang menjadi suatu kendala, pemikiran, pandangan yang akhirnya membuat suatu kendala lah dalam suatu hubungan. Tapi kita akan lihat untuk Aquarius sendiri apa yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu, release your ex. Jadi yang aku lihat sebenarnya mungkin kalau misalnya kamu masih berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, mantan kamu mungkin, atau seseorang yang sudah punya long term commitment, kamu merasa mungkin seseorang masih belum moving on terhadap ex-nya gitu ya. Atau mungkin di sini juga dikaitkan dengan kamu yang mungkin mesti merilis ex kamu atau seseorang yang berada dalam masa lalu kamu, okay? Tapi how they feel about you, pay attention to red flag. Jadi ada sesuatu hal yang dia berusaha untuk mempelajari suatu keadaan, situasi yang mungkin dia curiga sama kamu mempunyai red flag gitu ya. Jadi ada suatu hal yang dia berusaha untuk pay attention terhadap suatu hubungan ini. Tapi kamu juga mungkin menginginkan dia memutusi pacarnya mungkin, atau memutusi ex-nya dia kali mungkin gitu ya. Atau mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang masih belum bisa move on dari mantannya, vice versa. Atau mungkin simpelnya kalau dia tidak berhubungan dengan seseorang yang berasal dari ex-nya, mungkin kamu yang harus bisa melepaskan sesuatu hal yang berada dalam masa lalu kamu supaya ada sesuatu hal yang lebih baik. Oke, tapi di sini how they feel about you. Jadi ada sesuatu hal yang dia berusaha mungkin watching you from afar, ngeliatin kamu dari jauh. Ada sesuatu hal yang dia berusaha untuk pay attention. Apakah si Aquarius ini punya ini pacar atau segala macam, atau mungkin ada sesuatu hal yang dia curiga sama kamu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius. How you feel about them, release your ex. Aquarius, how you feel about them, Aquarius. How they feel about you, Aquarius. Oke. Jadi di sini bisa dikaitkan dengan, bisa berhubungan dengan zodiak Aries, bisa berhubungan dengan Cancer atau Scorpio, bisa berhubungan juga dengan zodiak Leo. Kalau misalnya jadi kalau aku lihat dari sisinya seseorang yang berhadapan dengan Aquarius, jadi mungkin dia merasa si Aquarius ini apakah berhadapan dengan seseorang yang lain, apakah si Aquarius ini mempunyai dekat dengan orang lain juga. Karena the moon dengan three of wands dengan pay attention to the red flag, mungkin bisa dikaitkan apakah si Aquarius ini punya seseorang yang lain gak sih, dia punya orang yang lain gak sih. Jadi ada sesuatu hal yang dia berusaha untuk mempelajari gerak-gerik kamu kah, sesuatu hal sama kamu kah gitu ya. Yang mungkin kalau aku lihat mungkin jadi gini, kalau misalnya satu orang masih mempunyai long term commitment, yang aku lihat dari sisi sebelah sini adalah seseorang di sini berusaha untuk watching you from afar. Apakah si Aquarius masih berhubungan sama mantannya, apakah si Aquarius masih berhubungan dengan si A, si B gitu ya. Dia merasa kamu menyimpan sesuatu hal, menyembunyikan sesuatu hal. Apakah kamu berhubungan dengan dua orang dalam in the same time. Jadi ada sesuatu keraguan yang dirasakan dalam pihak sini, oke? Nah, tapi kalau misalnya tidak, kalau as Aquarius mungkin kamu merasa gua nggak berhubungan dengan siapa-siapa, itu bisa vice versa. Atau kamu merasa mungkin orang yang berhadapan dengan kamu itu kamu curiga apakah dia mempunyai sesuatu hal yang lain. Tapi aku lihat lebih ke sini sih lebih orang yang berhadapan dengan kamu, yang mungkin kamu juga mungkin bisa curiga sama pasangan kamu, apakah dia berhubungan dengan orang yang lain, apakah mungkin dia masih menikah, atau mungkin dia sudah mempunyai hubungan long term komitmen di tempat lain gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sini how you feel about them, sebenarnya kamu mempunyai perasaan yang sangat besar, tapi ada sesuatu hal yang kamu harus bisa merilis suatu keadaan yang berasal dari masa lampau. Mungkin Aries involved dalam hubungan ini kah, atau mungkin
Di sini mungkin ada perbedaan umur antara satu antara dua. Di Emperor bisa dikaitkan dengan ada perbedaan umur gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ya mungkin ada perbedaan umur, tapi how you feel about them. Jadi kamu mempunyai perasaan yang kamu juga mempunyai perasaan. Misalnya kamu sayang sama kamu care, tapi kamu nggak tahu apakah kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kalau misalnya kamu curiga terkait dengan pasangan kamu, apakah dia berhubungan dengan orang yang lain, yang aku lihat kamu memilih untuk tahu value-nya emosi kamu gitu ya, tapi somehow kamu nggak tahu nih gimana caranya untuk merilis suatu keadaan dan situasi tersebut. Itu yang aku lihat. The Sun card, jadi akan ada suatu yang aku lihat di sini Aquarius bisa berhubungan dengan Sagittarius, Aries juga, Leo juga. Jadi kamu mesti sabar. Kalau misalnya kamu sudah menikah dengan seseorang dan belum mempunyai anak, mungkin kamu ada sesuatu hal, rasa takut kapan punya anak dan segala macam, ada suatu keraguan. Ini juga bisa dikaitkan ya mungkin mesti sabar. Ini kalau misalnya kamu sudah menikah tapi belum punya anak, jadi kamu sabar aja, jangan terus berpikir negatif, ibaratnya jangan menyiksa diri dan memikirkan sesuatu hal-hal yang belum terjadi apabila kamu sudah menikah tapi belum punya anak gitu ya. Jadi the Sun card dengan Ace of Wands itu biasanya Ace of Wands dengan the Sun card itu ada kemungkinan masa-masa fertil, ibaratnya masa-masa subur. Itu yang aku lihat terkait dengan ingin punya anak ya, mungkin having sex, ya mesti sabar terkait dengan sesuatu hal yang kamu inginkan. Tapi kalau tidak berkaitan dengan suatu anak atau pernikahan segala macam, kamu sabar aja karena ada suatu new beginning yang akan membuat kamu senang dan bahagia in the near future, intinya kayak gitu. Kalau misalnya aku sih cuma bisa melihat kayak gitu. Ini juga bisa dikaitkan kalau memang kamu masih menyimpan rasa dengan seseorang yang berasal dari in the past, mungkin zodiak Aries, mungkin seseorang yang kamu anggap dia bisa mengontrol kamu, dominan terhadap kamu. Kamu masih mempunyai perasaan sama dia kalau apabila kamu masih mempunyai ex yang kamu cintai, gitu yang aku lihat. Tapi mungkin entah seseorang di sini punya rasa curiga apakah seseorang memiliki orang yang lain atau vice versa, atau mungkin si Aquarius punya orang yang lain. Jadi sesuatu hal yang seseorang berusaha untuk watching you from afar atau vice versa, atau kamu berusaha untuk melihat dia dari jauh apakah dia mempunyai seseorang yang lain karena dia terlalu dominan, mungkin karena dia terlalu controlling, mungkin jadi sesuatu hal yang kamu ragukan. Tapi don't worry, ada sesuatu hal yang membahagiakan kamu yang akan terjadi ke depannya, tapi kamu harus sabar terkait dengan sesuatu hal tersebut. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Libra, you versus the other person. Untuk zodiak Libra, how you feel about them, Libra? How they feel about you? Oke. Jadi antara Libra dengan seseorang yang berhadapan adalah it is safe for you to love. Jadi seseorang di sini udah nggak mau ngebuka hatinya, mungkin udah nggak percaya lagi, ada trust issue mungkin gitu ya. Jadi ada seseorang yang ingin memulai duluan, mungkin ada seseorang yang berusaha approach, berusaha berdekat, tapi seseorang berusaha untuk menutup dirinya terkait dengan sesuatu hal. How you feel about them? Kamu merasa mungkin kamu telah menemukan seseorang yang kamu anggap dia bisa menjadikan partner buat kamu. How they feel about you? Chemistry. Jadi dia merasa ada suatu chemistry yang terjalin dan antara kamu dengan dia. Tapi mungkin ada suatu keraguan entah dari dua belah pihak, mungkin dari Libra atau mungkin dari pasangannya, yang mungkin gue harus nggak membuka hati gue untuk ini, haruskah gue putting emotion dalam suatu connection. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Libra. How you feel about them, Libra? Wow, how they feel about you, Libra? Okay. Damn. Jadi sebenarnya di sini adalah sakit hati, kekecewaan. Ya udah nggak worth it lagi untuk diperjuangkan walaupun ada chemistry yang mungkin sudah terjalin. Jadi yang kulihat di sini adalah
seseorang memilih untuk moving forward terhadap sesuatu connection. Oke, Six of Wands, mungkin dia pergi, mungkin sudah pernah ditolak, mungkin ada suatu sorry, mungkin ada suatu argumen-argumen kecil karena keegoisan, karena ada conversation yang mungkin tidak terselesaikan, seseorang memilih untuk walking away. Tapi mungkin satu orang memilih untuk udah, gue nggak mau lagi, no bullshit, nggak ada pertikaian lagi. Mungkin seseorang sudah membuat suatu clear terkait dengan sesuatu hal dan akhirnya orang tersebut merasa pergi. Ada suatu jadi antara kamu dengan seseorang tersebut merasa mungkin kayaknya udah clear deh, kayaknya udah gue gak bisa deh, kayaknya ada sesuatu hal yang orang tersebut katakan yang akhirnya memilih orang tersebut untuk meninggalkan hubungan ini. Atau ibaratnya apa yang dilakukan dalam connection ini, dia tidak mendapatkan victory, yang akhirnya memilih untuk moving forward terhadap direction yang berbeda. Karena yang aku lihat di sini adalah dua orang berusaha mengignore dalam hubungan, walaupun sebenarnya ada chemistry yang terjadi. Mungkin satu orang telah merasa gue udah menemukan pasangan yang menurut gue buat ini buat itu gitu ya. Tapi di sini aku lihat how you feel about them. Jadi ada sesuatu kekecewaan yang dirasakan antara kamu atau dia. Oke? Ini bisa terbalik. Ada sesuatu kekecewaan, ada sesuatu hal yang lo merasa atau kamu merasa worry terhadap sesuatu hal. Mungkin karena gue harus nggak sih membuka lagi, harus nggak sih gue ngasih kesempatan lagi, kurang lebih seperti itu. Padahal sebenarnya kamu merasa sudah menemukan orang yang kamu anggap bisa menjadikan partner kamu atau pasangan kamu. Tapi ada sesuatu kekecewaan yang kamu merasa kamu tidak mendapat victory di situasi ini. Tapi ini bisa dilihat dengan how they feel about you. Libra di sini chemistry, dia merasa masih mempunyai chemistry dalam hubungan ini. Tapi mungkin apa yang dia inginkan, apa yang mungkin dia setelah menginvest secara emotionally, tapi mungkin dia tidak mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan, yang akhirnya seseorang di sini memilih untuk meninggalkan hubungan ini, memilih secara emotionally karena dia merasa menginginkan sesuatu hal tapi seseorang tidak bisa memberikan hal tersebut gitu ya. Mungkin jadi ada satu orang di sini sakit hati karena sesuatu hal, ada conversation, ada suatu clarity yang dibuat yang akhirnya satu orang sakit hati, yang akhirnya satu orang memilih ya udahlah gue pergi aja dan memfokuskan diri gue dalam suatu pekerjaan. Jadi kalau ada dua angka 8 di sini berarti ya udah gue pergi aja, gue lebih baik menyibukkan diri gue terhadap sesuatu hal yang membuat gue sibuk, yang bisa menghasilkan gue uang kah, atau sibuk dalam suatu pekerjaan yang akhirnya dia tidak lagi memikirkan sesuatu hal. Jadi yang aku lihat di sini adalah seorang memilih untuk pergi dalam suatu hubungan karena ada suatu conversation atau ada sesuatu hal yang mengclearkan suatu keadaan. Jadi kalau misalnya ada suatu argumen kecil ya terkait dengan keegoisan lah, berantem kecil kah, akhirnya hal itu akan segera berakhir dan seseorang memilih untuk moving away atau pergi meninggalkan suatu konflik yang terjadi gitu ya. Jadi ada satu orang merasa udah clear, gue udah clear, lebih baik gue pergi. Tapi siapapun orang yang pergi tersebut, di dalam sisi sini adalah si Libra ini mungkin yang merasa mungkin gue udah menemukan orang ini adalah orang yang baik buat gue, tapi ada sesuatu hal yang membuat dia sakit hati, kecewa, yang akhirnya dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi seseorang di sini mungkin menginginkan suatu hal yang lebih, tetapi seseorang tersebut tidak bisa memberikan sesuatu hal yang dia inginkan. Pada akhirnya orang tersebut memilih untuk memfokuskan dirinya terhadap suatu pekerjaan. Aduh Libra, semoga bisa berhubungan dengan zodiak Libra. Sekarang kita ke zodiak Gemini untuk 18 dan 19 Juli. For Gemini, how you feel about them, Gemini? How they feel about you, zodiak Gemini. Wow. Oke, di sini getting know each other. Jadi terkait dengan seseorang yang berhadapan dengan kamu, mungkin kamu harus bisa saling mereveal perasaannya masing-masing supaya dalam tahap lebih tahu lagi, lebih mengenal lagi terkait dengan pasangan atau orang yang berhadapan dengan kamu. Untuk Gemini sendiri, this could be the one. Mungkin kamu merasa apa yang kamu rasakan terhadap orang tersebut, kamu merasa mungkin kamu udah menemukan pasangan yang baik dan benar buat kamu. Tapi sebenarnya how they feel about you, release your ex. Jadi mungkin si Gemini ini harus
moving on dari ex-nya, atau mungkin seseorang di sini harus melepaskan ikatan masa lalu dalam suatu hubungan. Apakah si Gemini masih berhubungan dengan mantannya kah, atau mungkin si orang yang berhadapan dengan Gemini masih berhubungan dengan mantannya. Jadi ada suatu hal yang harusnya didiskus terkait dengan hubungan kalian untuk lebih tahu lagi gitu ya, apakah emang lo masih gini begitu gitu ya, antara si Gemini yang masih berhubungan dengan ex-nya atau vice versa. Kita akan lihat untuk zodiak Gemini, how you feel about them, Gemini. How they feel about you. Oke. Jadi di malam minggu ini, getting know each other. Jadi hasilnya adalah 8 of Cups. Aku nggak tahu siapa yang pernah di-cut, siapa yang pernah ada sesuatu hal. Jadi gini, ada kemungkinan seseorang mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Virgo. Mungkin seseorang di sini telah berkomunikasi, telah ngobrol segala macam, tapi pada akhirnya ada sesuatu hal, entah kamu yang meng-cut dia atau dia meng-cut kamu, yang akhirnya seseorang pergi meninggalkan sesuatu hal. Jadi ada suatu perbincangan lah, mungkin ketika dia nelpon atau dia berhubungan, berkomunikasi, tiba-tiba orang tersebut nge-cut. Jadi ada secara sadar, gue udah pernah ngomong sama dia tapi dia akhirnya menolak gue udah pernah ngomong sama dia, ternyata ada sesuatu keputusan yang dia buat yang membuat situasi gue tuh clear. Akhirnya ya udahlah, gue tidak mendapatkan sesuatu hal yang gue inginkan, akhirnya dia pergi gitu ya. Atau mungkin dikaitkan dengan seseorang di sini agak sedikit dingin, tidak berkomunikasi lagi, dia berkomunikasi sebisanya dia, dan akhirnya orang tersebut jadi dingin. Akhirnya ya udahlah, gue kayaknya nggak bisa di sini terus menerus. Itu yang bisa aku lihat. Tapi kalau lihat di sini adalah sebenarnya kalian berada dalam fase harus lebih mengenal diri masing-masing lebih dalam lagi. Mungkin kalau untuk Gemini, how you feel about them, this could be the one. Tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu merasa kamu telah menemukan orang yang cocok, orang yang buat partner kamu, tapi kamu nggak tahu nih, apakah hubungan ini akan menginvest sesuatu hal yang kamu inginkan. Kamu juga nggak yakin sama diri kamu. Apakah gue harus menunggu, apakah gue harus begini, tapi gue nggak tahu. Jadi di dalam deep inside of you, kamu tuh ngerasa kamu udah menemukan seseorang yang itu adalah mungkin this could be the one, orang yang mungkin bisa jadi partner kamu, tapi kamu not sure apakah harus nunggu atau enggak. Kalau misalnya seseorang di sini masih berhubungan dengan situasi mantan, kamu mungkin ada seseorang di sini masih menunggu orang tersebut untuk berhubungan sama kamu. Kamu juga nggak tahu nih mana yang harus kamu buat, mantan kamu atau orang tersebut. Jadi ada seperti itu. Tapi how they feel about you, release your ex, 4 of Wands. Jadi kalau misalnya dalam suatu hubungan, jadi contohnya gini, kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang tapi kamu merasa ada sesuatu ketimpangan dalam effort, dalam emosional, seseorang udah mulai capek dan akhirnya pergi meninggalkan suatu hubungan, tapi dia nggak tahu apa yang harus dilakukan during dalam separation, dalam ketika berpisah, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu sadar mungkin kamu telah menemukan orang tersebut, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, sedangkan kalau misalnya tidak ada berhubungan dengan situasi mantan, kalau misalnya kamu putus dengan pacar kamu, di sini ibaratnya how they feel about you, dia harus merilis atau dia harus merilis kamu gitu. Ibaratnya dia harus moving on dalam energi kamu, karena mungkin ibaratnya dia tuh sebenarnya masih ibarat 4 of Pentacle, dia juga pasti pengen, tapi ada sesuatu hal yang si cewek ini atau si cowok itu merasa sadar terkait dengan sesuatu hal. Queen of Wands, 4 of Pentacle dan Queen of Wands. Jadi how they feel about you. Jadi dia masih punya attraction yang sangat besar, tapi dia nggak tahu gimana cara untuk membuka dirinya terkait dengan situasi. Sedangkan mungkin kamu mungkin sebenarnya gini, dari sisi siapapun mungkin Gemini yang harus memulai untuk berkomunikasi duluan, tapi dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu yang aku lihat. Jadi dia mungkin menunggu, tapi dia juga nggak tahu apakah gue harus mulai duluan, takutnya nanti di-cut, apakah gue begini, apa gue diem aja, tapi apakah akan dia memulai duluan. Tapi kalau lihat dari apabila kamu mengalami hal tersebut, yang aku lihat adalah si Gemini ini tidak akan melakukan sesuatu hal, dia nggak mau terbuka, dia pokoknya ibaratnya tertutup, memilih untuk melindungi dirinya atau hatinya, walau somehow dia masih tidak bisa melepas energinya si orang ini. Intinya kayak gitu, entah ini Gemini, entah orang yang berhadapan. Kalau misalnya kamu merasa masih belum bisa moving on, masih belum bisa merilis ex kamu,
masih mempunyai attraction atau chemistry yang sangat dalam, kamu masih mempunyai attraction tapi kamu nggak mau memulai duluan gitu. Tapi seseorang di sini juga nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia nggak tahu, dia sedang mereview segala emosional atau time effort yang sudah dia invest dalam sesuatu hal. Nah, mungkin sarannya untuk kalian berdua adalah ini adalah tahap dimana kalian harus saling mengenal masing-masing, atau untuk saling ngobrol apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dibicarakan gitu ya. Tapi di sini aku lihat kalau misalnya ada sesuatu delay, mungkin kalau misalnya ada tiba-tiba seseorang menghubungi kamu, entah ini entah orang yang lain, yang aku lihat akan ada seseorang tiba-tiba menghubungi kamu tapi kamu agak sedikit membuat ups and down dalam suatu keadaan, atau kamu nggak tahu nih apa yang harus gue lakuin, gue harus berkomunikasi nggak, gue harus ini nggak, harus itu nggak gitu ya. Jadi ada suatu hal yang kamu pikirin ketika dia berkomunikasi, karena kamu merasa siapapun orang yang berhubungan dengan kamu itu dia tidak menciptakan suatu balance yang baik. Jadi kadang-kadang kalau ya nelfon atau ini atau itu gitu, ada sesuatu hal yang tiba-tiba kok dia tiba-tiba ngubungin, aku nggak tahu. Tapi mungkin ada kemungkinan kamu akan ngebalas orang tersebut, tapi pada akhirnya ada kemungkinan kamu akan berbicara secara frontal terkait dengan sesuatu hal atau keinginan dia, yang akhirnya seseorang tersebut memilih untuk walking away dalam suatu hal karena dia merasa apa yang dia inginkan tidak tercapai. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.